Semoga tetap sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 5 subtema 2 yang terdiri dari 2 materi pokok, yaitu bahasa Indonesia tentang pokok pikiran dan IPA tentang rantai makanan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian bisa menentukan pokok pikiran yang terdapat pada paragraf. Yang kedua, agar kalian dapat memahami tentang rantai makanan. Nah, jadi apa sih pokok pikiran itu? Pokok pikiran merupakan ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Nah, pokok pikiran memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, berupa kalimat lengkap. Yang kedua, memiliki topik permasalahan. Yang ketiga, memiliki arti yang jelas dan padat. Yang terakhir, dibentuk tanpa kata sambung. Nah, pokok pikiran ini dibedakan menjadi 3 berdasarkan tata letaknya. Yang pertama, pokok pikiran yang berada di awal paragraf biasa disebut dengan paragraf deduktif. Nah, yang kedua, pokok pikiran yang berada di akhir paragraf biasa disebut dengan paragraf induktif. Yang terakhir, pokok pikiran yang terdapat pada awal paragraf dan ditekankan pada akhir paragraf itu biasa disebut dengan paragraf deduktif induktif. Nah, mari kita baca teks berikut. Ekosistem. Pada kehidupan ini, terbentuk suatu ekosistem yang saling berhubungan. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Ekosistem ini menciptakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berdasarkan proses terjadinya, ekosistem dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena campur tangan manusia. Contohnya yaitu sungai, laut, gunung, bukit, dan lain-lain. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya kolam ikan, akuarium, waduk, dan lain-lain. Pada sebuah ekosistem, terdapat 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, sehingga biasa disebut dengan komponen hidup. Contoh komponen biotik yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen yang berupa benda mati. Contoh komponen abiotik yaitu tanah, batu, air, cahaya, dan lain-lain. Dari bacaan tersebut, kita dapat menentukan pokok pikiran di setiap paragrafnya. Contohnya, pada paragraf pertama, pokok pikiran terletak di kalimat pertama, yaitu pada kehidupan ini terbentuk suatu ekosistem yang saling berhubungan. Nah, di sini, di kalimat pertama merupakan ide utama dari paragraf pertama. Nah, selanjutnya yang kalimat kedua dan seterusnya menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ekosistem. Jadi, kalimat setelah kalimat pertama tersebut menggunakan kalimat penjelas. Nah, selanjutnya, coba kalian tentukan pokok pikiran yang ada pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Nah, seperti yang telah kita baca pada teks tentang ekosistem. Nah, pada sebuah ekosistem terdapat sistem rantai makanan. Nah, apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan merupakan interaksi makan dan dimakan dengan urutan dan tingkatan tertentu. Nah, adapun tingkatan pada rantai makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama merupakan produsen. Produsen ini merupakan makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya adalah tumbuhan seperti padi, rumput, pohon, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah konsumen satu. Konsumen satu biasa disebut dengan konsumen primer. Nah, sebagian besar konsumen satu merupakan herbivora.
Contohnya adalah sapi, kelinci, belalang, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah konsumen 2, biasa disebut dengan konsumen sekunder. Nah, konsumen 2 ini memakan konsumen 1, artinya hewan konsumen 2 merupakan hewan jenis karnivora yang memakan daging. Nah, konsumen selanjutnya yaitu konsumen 3, biasa disebut dengan konsumen tersier. Konsumen 3 ini mengkonsumsi konsumen 2. Jadi sama seperti konsumen 2, jenis hewan konsumen 3 juga merupakan hewan karnivora. Nah, yang terakhir yaitu ada konsumen puncak. Konsumen puncak ini merupakan tingkatan tertinggi yang ada pada rantai makanan. Itu artinya tidak ada makhluk hidup yang bisa memakan hewan tersebut. Namun, ketika hewan tersebut mati akan diuraikan oleh pengurai. Nah, yang terakhir yaitu pengurai. Pengurai memiliki tugas untuk menguraikan bangkai dari hewan-hewan yang telah mati. Nah, anak-anak, perhatikan rantai makanan berikut ini. Nah, perhatikan rantai makanan tersebut. Produsen pada gambar merupakan rumput. Nah, rumput ini kemudian dimakan oleh belalang. Jadi, belalang di sini merupakan konsumen pertama atau biasa disebut dengan konsumen primer. Nah, selanjutnya belalang dimakan oleh katak. Katak di sini berperan sebagai konsumen 2 atau biasa disebut konsumen sekunder. Nah, selanjutnya katak dimakan oleh ular. Ular ini merupakan konsumen ketiga sehingga bisa disebut sebagai konsumen tersier. Nah, yang terakhir sebagai konsumen final terdapat elang. Elang menjadi konsumen final karena elang tersebut terbang sehingga sulit jangkauannya untuk dimakan oleh binatang lain. Nah, setelah elang ini mati, kemudian akan diuraikan oleh pengurai yang merupakan jamur, cacing, dan sebagainya. Nah, kalian telah memahami tentang rantai makanan yang tadi Ibu tampilkan. Nah, sekarang menurut kalian, apakah bisa rantai makanan itu hanya melewati 3 tingkatan? Mulai dari produsen, konsumen 1, langsung konsumen puncak. Kira-kira bisa atau tidak? Nah, jawabannya yaitu bisa. Contohnya, produsen adalah tumbuhan rumput. Rumput ini dimakan sapi, kemudian sapi ini disembelih dan dimakan oleh manusia. Jadi di sini produsennya adalah rumput, konsumen satunya adalah sapi, dan konsumen puncaknya adalah manusia. Karena manusia juga termasuk dalam makhluk hidup, jadi juga termasuk dalam sistem rantai makanan. Nah, kemudian ada juga yang mulai dari produsen langsung ke konsumen puncak. Contohnya, produsen ini adalah padi. Tanaman padi diolah menjadi nasi. Nah, nasi ini dimakan oleh manusia. Jadi mulai dari produsen langsung ke konsumen puncak. Jadi rantai makanan tidak hanya lewat dari produsen 1, konsumen 2, konsumen 3, tidak seperti itu. Nah, jadi rantai makanan bisa saja mulai dari produsen langsung ke konsumen puncak, selama konsumen puncak ini adalah manusia. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kita telah belajar tentang pokok pikiran dan rantai makanan. Nah, pokok pikiran tersebut merupakan ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Pokok pikiran berupa kalimat lengkap yang mengandung topik permasalahan dari sebuah paragraf. Nah, yang kedua tentang rantai makanan. Rantai makanan merupakan interaksi makan dan dimakan dengan urutan dan tingkatan tertentu. Nah, untuk tugas kalian hari ini yaitu kalian mengembangkan pokok pikiran yang telah Ibu tentukan pada modul. Kembangkan pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, yang kedua, buatlah rantai makanan ekosistem darat. Dan yang terakhir, jangan lupa mengerjakan soal yang ada pada Google Form ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai.
Nah, sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.